Aceh, negeri yang bersyariat, menyadari sepenuhnya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terbangun atas dasar perjuangan para syuhada, ulama dan habaib, serta pandangan sikap para ulama Aceh untuk bersatu di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ini, kami atas nama Aliansi Rakyat Aceh menyampaikan sebagai berikut. 1. Meminta dengan tegas penegakan supremasi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para ulama dan cucu Rasulullah Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Yang ketiga, meminta kepada Presiden Republik Indonesia membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas tragedi terbunuhnya 6 syuhada fi sabilillah. Jangan dilarang. Jelek. Boleh. Ya Allah, hancurkan. Jangan dekat saya, jangan dekat saya. Bakar terus. Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam, FPI juga. Terus dibubarin lagi, bikin lagi Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Pasca pelarangan segala macam bentuk aktivitas, atribut, dan simbol Front Pembela Islam, FPI, mereka mengubah nama tengahnya dari Pembela menjadi Persatuan. Bahkan, media sosial beredar sebuah video sejumlah masyarakat yang mendeklarasikan untuk membentuk cabang daripada organisasi tersebut. Dalam video berdurasi 4 menit 37 detik itu, belasan orang yang mengaku dari Kalimantan Timur. Sang orator menyebut, berdirinya Front Persatuan Islam cabang Kalimantan Timur atas inisiasi para alim ulama, habaib, hingga aktivis keadilan. Hari ini Jumat tanggal 1 Januari tahun 2021 kami para tokoh agama, habaib, alim ulama, dan aktivis keadilan serta tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur yang disingkat FPI, ujar sang orator membacakan deklarasinya diikuti oleh belasan orang di belakangnya. Sang orator menjelaskan, pembentukan organisasi cabang tersebut dapat dijadikan sebagai wadah dalam membela agama, serta bangsa Indonesia. Pembentukannya diklaim telah sesuai dengan norma Pancasila dan UUD 1945. Demikian deklarasi ini kami sampaikan. Dengan tulus dan ikhlas lillahi ta'ala serta mengharapkan keridaan Allah, papar sang orator. Di akhir deklarasi tersebut, mereka kompak mengaku siap untuk berjuang. Perjuangan itu, kata sang orator, langsung di bawah komando Habib Rizik Syihab.
Siap berjuang, siap berjuang, siap istiqomah berada di dalam pimpinan Imam Besar Habib Rizik Syihab, tanya orator yang kemudian dijawab pekikan takbir oleh orang-orang di belakangnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI. Larangan tersebut tertuang dalam keputusan bersama menteri. Dalam surat keputusan bersama, SKB, 6 menteri itu, diantaranya menyatakan FPI sebagai organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas. Sehingga secara de jure telah bubar. Meski secara de jure telah bubar, pemerintah menganggap FPI masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Pemerintah juga melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkumham Yasona Halaoli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Seratusan massa Aceh yang tergabung dalam Front Pembela Islam, FPI, melakukan aksi damai dengan beberapa tuntutan. Massa yang mendatangi Polres Lok Seumawe, menggelar aksi damai di halaman Mapolres dengan melantunkan zikir. Menurut surat yang diberikan oleh FPI Aceh, pihaknya memiliki beberapa tuntutan yang diajukan kepada pihak kepolisian, yaitu pembebasan Habib Rizik, meminta keadilan bagi 6 orang anggota yang tertembak, serangan terhadap ulama serta aktivis harus dihentikan serta pihak pemerintah RI harus melakukan dialog dengan Habib Rizik guna mencari solusi terbaik. Ketua FPI Aceh Muslim At-Tahiri, menyatakan pecinta Habib sudah mulai marah dan kecewa. Pihaknya juga meminta pemerintah Indonesia jangan membangkitkan amarah rakyat. Dia juga mengecam, bagi partai yang berada di DPR RI, khususnya DPR Aceh yang tidak berbicara akan dianggap partai pengkhianat dan partai yang mengkriminalkan ulama. Jangan macam-macam dengan rakyat, nanti saat pemilu partai-partai juga akan membutuhkan rakyat, jangan membuat rakyat marah, pungkasnya. Dia menambahkan, apabila tuntutannya tidak digubris maka pihaknya akan mengerahkan massa yang lebih banyak dari 212 dan siap berangkat ke Jakarta untuk menuntut keadilan. Sementara itu, Khairul Rizal sebagai Panglima FPI Aceh menyatakan, penembakan yang dilakukan kepada 6 anggota FPI tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah dilakukan. Pihaknya hanya mempelajari bela diri sebagai olahraga. Oleh karena itu dirinya membantah terkait dugaan adanya senjata api di kalangan FPI. Bagi kami, diharamkan ada yang membawa senjata tajam sejenis pisau, apalagi senjata api. Itu sungguh tidak mungkin, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Lok Seumawe AKBP Eko Hartanto, menjelaskan pihak FPI tidak melayangkan izin untuk menggelar aksi damai tersebut. Personel yang dikerahkan untuk aksi damai itu mencapai 400 orang. Seluruh tuntutan FPI, nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan dan melihat tindak lanjutnya. Untuk penahanan Habib mereka menerima proses hukum itu, dan dia tadi berdoa agar proses hukum itu dilakukan dengan baik, ucapnya. Di sisi lain Imam Front Pembela Islam, FPI, Aceh, TGK Muslim At-Tahiri menilai spanduk dukungan kepada pemerintah yang membubarkan Ormas FPI merupakan provokatif terhadap masyarakat Aceh. Menurut TGK Muslim, masyarakat Aceh tidak kejam dan tidak mudah mendukung pengkhianatan dan kezaliman terhadap Islam. Sehingga ia meminta pihak penegak hukum untuk berlaku adil dan segera menurunkan spanduk yang tidak jelas siapa pemiliknya. Spanduk itu provokatif yang mengatasnamakan masyarakat Aceh, sebab masyarakat Aceh tidak ada seperti itu. Kita minta penegak hukum untuk menurunkan spanduk yang tidak jelas pemiliknya, kata TGK Muslim, saat dihubungi AJNN, Minggu, 3/1. Jika memang benar dari masyarakat Aceh, kata TGK Muslim, pihaknya meminta agar dalam pembuatan spanduk mendukung pemerintah membubarkan FPI untuk mencantumkan logo atau identitas yang jelas. Karena FPI bagian dari Ormas Islam, jadi tidak ada masyarakat Aceh yang mendukung pembubaran FPI. Kalau ada tolong dimasukkan identitasnya, jangan hanya menyebutkan dari masyarakat Aceh saja, tuturnya. TGK Muslim meminta masyarakat untuk tidak terpancing terhadap tindakan provokator dengan spanduk mendukung FPI dibubarkan yang disebar hampir seluruh kabupaten, kota di Aceh. Kami minta masyarakat untuk tidak terpancing, itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk segera menertibkan, karena jangan biarkan kekacauan terjadi di Aceh, tutupnya.